Bagi kalian yang minat dengan ECU ini, saya jual 1 juta free ongkir ke seluruh Indonesia, kirim-kirim amanah. Kalian bisa WA, ini ada brother Putu, dia yang akan menjawab, bukan saya aja, jadi teman saya. Halo semuanya, selamat datang di channel Anton Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Ya, di depan kita sudah ada si Aljus CBR lagi. Ya, dimana kita akan membahas motor ini secara lebih detail lagi, dimana kita akan membahas tentang sensor O2 yang ada di knalpot. Dimana video-video sebelumnya saya sudah membuatkan videonya beberapa dan masih ada kawan-kawan yang bertanya dan masih belum jelas. Dan di video kali ini kita akan membahasnya secara lebih detail dan lebih lengkap tentunya, oke? Dan kita akan membahas sensor tersebut, apa itu fungsinya, apa itu kegunaannya, apa itu efeknya jika dilepas, dan apabila ada kerusakan harus diganti atau tidak. Kita akan membahasnya secara lengkap di sini. Dan simak videonya hingga selesai. Ya, di sini ada Project Mio, itu Project Mio Trail untuk project selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Oke, di depan kita sudah ada Alnews CBR-nya, kemudian ini ada laptop, kemudian nanti kita akan jelaskan menggunakan laptop, dan di situ ada ECU Juken 5 dan itu ada sensor O2-nya, kemudian ini menyambung ke soket, ini soketnya di sini. Ya. Oke. Oke, kita akan bahas sensor O2 tersebut di sini secara lebih mendetail dan lebih mendalam. Kita akan gunakan komputer atau laptop yang sudah connect ke ECU Juken 5. Nanti saya akan jelaskan tentang AFR dan lain sebagainya supaya lebih jelas kepada kalian. Dan di sini ada sensor O2 yang dimana sensor tersebut tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Kalau ada kebocoran sedikit pun itu bacaannya juga jadi ngawur, bacaan dari sensor tersebut, atau jadi ngaco ya. Dan sensor tersebut tidak bekerja dengan optimal karena ada kebocoran gas buang di lubang sensornya. Biasanya itu sering terjadi di bagian dratnya itu tidak pas dengan si sensor tersebut. Oke, biasanya pada kalian yang menggunakan knalpot racing itu di leherannya ada sensornya tapi tidak presisi ya, karena ya kalian mungkin membeli leheran yang harganya di bawah leheran yang original mereknya. Itu biasanya tidak presisi, dan bagi kalian yang tidak ada sensor O2 nya, kalian bisa juga bikin dari drat baut nanti dilas di sini, kemudian kalian bisa untuk kencangkan sensornya. Jadi harus dipasang ya, jadi jangan dilepas lah pokoknya. Jadi apabila ada kebocoran, jadi perbandingan bahan bakar jadi kacau dan mungkin bisa jadi boros atau durability berkurang. Yang pasti adalah emisinya sangat jelek. Emisi gas buang dari knalpot itu sangat jelek karena pembacaan sensor tersebut jadi kurang presisi ya. Oke. Kemudian kadar oksigen yang keluar dari knalpot apabila melakukan tuning pada ECU ini, apabila kita melakukan tuning pada ECU ini, kita menggunakan ECU Juken 5, itu akan ketahuan apakah kebanyakan bensin atau keborosan bensin. Nanti di sini ada AFR di sini kalau kita hidupkan motornya. Ini di bagian live. Kalau kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan ECU Juken 5. Ini ada bagian live di sini. Di bagian live, kemudian di sini ada AFR, nanti kita akan hidupkan, akan kebaca AFR-nya. Dan apabila sensor tersebut tidak presisi, kalian akan ketahuan di tuning ini apakah sensor tersebut bisa membaca dengan baik dan apakah settingan bahan bakar di mesin kalian itu terlalu boros atau terlalu irit. Yang dimana biasanya sensor tersebut itu dipasang setelah manifold dan sebelum katalis converter. Katalis converter Alnews CBR ini ada di bagian bawah mesin.
itu seperti menggelembung gitu. Itu yang namanya catalyst converter. Dan angka-angka ideal AFR, kita akan bahas angka-angka idealnya. Kita hidupkan dulu mesinnya biar kalian bisa tahu angka AFR-nya secara jelas. Ya, di sini ada angka AFR, di sini ada tabel barnya seperti ini, dan di sini ada grafiknya. Di sini grafiknya antara 10 sampai 20 dan ini berada di angka 14. AFR-nya 14,7. Dan ini grafiknya ya. Ini adalah bacaan dari AFR-nya di sini. Ketika kita melakukan live tuning di sini, oke, kita matikan saja karena terlalu berisik. Check-in parameter, get net. Ya, di sana tadi kita sudah mendapatkan angka AFR. Kalian mungkin sudah tahu juga, tadi saya sudah jelaskan. Di sana angka idle itu angka AFR-nya sekitar 14,6, 14,7 ya di sini. Ya, di situ ada. Kemudian angka yang ideal untuk stasioner atau putaran mesin ketika TPS 0 atau total position sensornya 0%, itu sudah angka yang paling optimal ya, dimana itu tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Apabila dia semakin kecil angka dari AFR-nya, itu akan semakin basah settingan motor. Apabila semakin tinggi itu semakin kering, dimana di sini ada rentan angka sekitar 10, 12, 14, 16 sampai 20. Ya, jadi apabila angka ideal yang keluar dari sensor O2 standar pabrik biasanya di mobil atau di motor itu istilahnya adalah closed loop. Jadi sensor tersebut connect dengan ECU supaya emisi gas buang semakin rendah. Dalam artian rendah tersebut, bacaan O2 sensor tersebut 14,7 AFR atau air fuel ratio. 14,7 itu namanya adalah stoichiometric kalau nggak salah pada pelajaran kimia di SMA, itu dimana bahan bakar akan tercampur secara sempurna. Itu mengapa keluar air dari knalpot ya. Apabila kalian menggunakan knalpot standar, ini saya sudah menggunakan knalpot racing. Jadi apabila kalian menggunakan knalpot standar, pasti kalian pernah yang namanya knalpot itu keluar air ya, keluar air dari knalpot. Dan biasanya di knalpot Alanius CBR itu di bagian bawahnya ada bolongan kecil, dan itu biasanya ada netes air pada saat pagi atau kalian menghidupkan mesin, dan itu adalah gas emisinya bagus, dan bisa jadi itu adalah pencampuran bahan bakar yang sempurna. Itu mengapa kalian bisa keluar air. Dan selain embun pagi ya teman-teman, itu bisa keluar air dimana pembakarannya secara sempurna dilakukan oleh mesin antara pencampuran udara dan bahan bakar. Dan jadi itu fungsinya dari sensor O2 knalpot. Untuk mengarah ke performa sebisa mungkin kita bisa dapat angka-angka tersebut ketika idle. Dan itu angka ideal untuk konsumsi BBM. Untuk jalan santai atau konstan itu kita bermain di angka 13 AFR, jadi tidak
terlalu irit ya. Kita jalan santai, bukaan gas tengah itu biasanya angka AFR-nya di sekitar 13, air fuel ratio-nya. Kemudian bass-nya pada saat kita full throttle atau di kecepatan tinggi itu biasanya dapat di angka 12,6 atau 12,7, dan itu sudah angka yang paling optimal. Jadi kita di putaran atas kita akan bikin settingannya sedikit agak basah supaya piston itu tidak terlalu kering. Jadi kalau piston kita bekerja dengan optimal pada saat putaran RPM-nya sangat tinggi, itu dibuatkan kering itu bisa berbahaya dan pistonnya bisa jebol. Jadi kita sedikit basahin supaya tidak terlalu panas juga dan mesin kita bisa bekerja dengan optimal. Mungkin kalau kalian udah pernah lihat channelnya Restek Performance, itu Kohleon itu sudah pernah setting MX MP berapa itu kalau nggak salah. Dia angka AFR-nya di saat full throttle itu memang bermain di angka 12,7 dan 12,6, dan itu sudah sangat optimal di sana. Jadi tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit. Ya, jadi seperti itu dia penjelasan dari sensor O2. Kemudian ada yang bertanya, Bang, kalau sensor ini putus apakah bisa disambung? Ya, jadi sensor ini kalau putus apakah bisa disambung? Mungkin kalau putusnya di tengah-tengah sini kalian bisa sambung, tapi kalau kalian putusnya di ujung sini, kalian bagaimana mau nyambung gitu loh. Jadi kalian mungkin harus ganti, dan ini harganya mahal. Jadi kalian untuk yang mau ganti knalpot mendingan dicabut aja soketnya di sini. Sangat gampang buka bodi, tinggal lepas baut samping-sampingnya, kemudian kalian lepas sennya, dan ini nggak ribet daripada kalian harus tanpa membuka wiring dan sensornya ke pelintir-pelintir gitu kan ya, ke pelintir-pelintir kemudian putus, kalian harus keluar duit banyak lagi untuk pembelian sensor ini. Dan ini biasanya banyak sih di online Tokopedia atau di Bukalapak dan Shopee, banyak yang jual, dan harganya ya lumayan mahal. Jadi untuk meminimalisir, saya sudah sarankan kepada kalian untuk pemasangannya ini membuka soket dari sini, kalian lepas baru dibuka bautnya saat knalpotnya sudah dilepas. Jadi nggak di sini langsung dibuka sensornya, itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan putus ya. Jadi banyak yang bertanya, bang kalau sensornya nggak dipasang gimana bang? Ya itu tadi di awal saya sudah jelaskan, dan gak bagus buat motor kalian ya, karena pabrikan sudah menciptakan sebuah sensor yang mungkin sudah ada perhitungannya oleh insinyur-insinyur mereka, tapi kita seenaknya untuk tidak pasang sensor ini. Pasti semua pabrikan sudah memikirkan hal ini ya. Jadi jangan dilepas, kalau bisa dipasang aja. Kalian bisa bikin dudukannya, kalau nggak ada dudukannya kalian bisa ke tukang las, kalian beli drat ukuran baut ini, baut berapa ini, baut 17 atau 18 kalau nggak salah, saya lupa ya. Oke, kalau ya oke, segitu dulu aja. Bagi kalian yang minat dengan ECU ini, saya jual 1 juta free ongkir ke seluruh Indonesia, kirim-kirim amanah. Kalian bisa WA, ini ada brother Putu, dia yang akan menjawab, bukan saya aja, jadi teman saya. Saya sertakan di deskripsi dan di kolom komentar, nanti saya berikan pinnya di sana. Oke, kalian bagi yang minat kalian bisa cek ECU itu baru saya pakai sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan lebih ya. Jadi saya nggak pernah pakai lagi karena ya sudah bosen lah. Lengkap dengan USB konektornya,
Kemudian kalian mendapatkan ini, saya sudah belikan saklar on off untuk dual bandnya, kalian bisa pakai juga. Oke, ini saya jual dengan harga 1 juta rupiah, free ongkir ke seluruh Indonesia teman-teman. Oke, jika kalian punya pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa diklik like, share ke teman-teman kalian. Saya Anam Motovlog, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe kalian bisa subscribe dulu channel ini. Oke, see you.